Selamat pagi Tuhan, selamat pagi kita semua yang berada di rumah. Mungkin ada yang sudah bangun, ada yang belum bangun. Tetapi pagi hari ini kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau sudah menjaga, memelihara kami dalam peristirahatan tidur sepanjang malam yang terlewat. Hingga pagi ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami dapat ada dan kami bernafas. Ini semua karena kasih-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami sama-sama menerima firman Allah. Supaya hati kami Tuhan diisi dengan firman, dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarkan kami Tuhan memahami kehendak Allah, supaya kami dapat melakukan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita membaca bersama satu bagian firman Allah. Hanya satu ayat saja yang kita baca, 2 Timotius 6 ayat 1, 2 Timotius 6 ayat 18, yang berbunyi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Luar biasa saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan menulis, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Luar biasa saudara. Kita melihat kalau di channel-channel YouTube, kita melihat ada berapa orang yang sudah membagi. Apalagi di saat sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang tinggal di rumah yang tidak bekerja. Jadi banyak yang tidak memiliki uang. Bahkan ada yang kehabisan makanan karena berapa toko, usaha, pasar ditutup, bahkan lorong-lorong ditutup, dan banyak yang tetapkan PSBB untuk tidak begitu banyak melakukan kegiatan dan tinggal di rumah. Jadi di rumah masing-masing keluarga memiliki ekonomi yang berbeda. Ada yang sudah menyiapkan persiapan, ada yang memang tidak mempersiapkan diri. Ada yang banyak makanan di rumah karena termasuk orang yang kaya yang tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Tetapi ada yang setiap saat, kadang kala makan pun sehari tidak cukup. Tetapi ketika tidak bekerja maka mereka tidak mempunyai makanan. Kita melihat saudara-saudara bagaimana ada seseorang yang melakukan kegiatan dengan menyamar diri menjadi seorang pengemis seperti Sarwenda. Ketika dia berjalan-jalan, ketika ada orang yang merespon dia dan seakan merasa kasihan bagi dirinya yang sementara mengemis, maka ketika orang itu merespon dan membantu dia, maka dia membuka kedoknya dan dia memberi apa yang dia bawa, dan orang itu menerima berkat. Itu yang kita lihat saudara-saudara. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata di tetangga sekitar hidup kita di masa virus corona ini, pandemi yang sementara merebak kemana-mana, kita justru harus melihat keadaan keliling kita. Jangan-jangan kita makan enak atau kita berkelimpahan, tapi banyak orang yang berkurangan dan berteriak untuk tidak makan. Itulah sebabnya melalui firman Allah inilah yang harus kita pahami bersama. Saya memberi satu cerita saudara. Ada kisah nyata tahun 1975. Itu terjadi di kota Chicago, di mana saudara-saudara diceritakan bahwa ada seorang yang memiliki harta yang banyak, ya. Kemudian dia hanya seorang diri yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Yang orang itu bernama Sam Gallo, di mana dia memiliki saham dan kekayaan yang cukup banyak. Tetapi ketika dia menjadi tua di masa akhir hidupnya, dia bingung untuk memberikan harta itu diwariskan kepada siapa, karena dia tidak mempunyai keluarga. Maka Sam Gallo ini melakukan suatu kegiatan
yaitu mencari orang yang bisa menerima dengan cara ia harus mengemis dan melihat hati orang kepada siapa ia harus menyerahkan hartanya, warisannya, sehingga dia suatu saat dia merubah wujud atau menyamar menjadi seorang pengemis. Kemudian saudara-saudara, dia pergi di sebuah restoran, dan di dalam restoran itu saudara-saudara, kebetulan ada seorang ibu yang bernama Anna Belding-Mitz, ya. Ibu Anna Belding-Mitz ini sementara makan, kemudian setelah itu Sam Gallo yang menyamar sebagai pengemis ini, dia datang masuk ke restoran. Yang pengunjung restoran atau tamu-tamu restoran yang sedang makan yang lain mengusir dia, tetapi ibu Anna Belding-Mitz ini merasa kasihan melihat dia. Akhirnya ibu Anna ini memanggil dia, kemudian duduk bersama di atas meja, makan bersama, dan kemudian ibu Belding-Mitz membayar semua makanan bersama-sama dengan pengemis dari pengemis Sam Gallo ini. Walaupun waktu itu ibu Anna tidak tahu bahwa Sam Gallo ini menyamar, tapi waktu itu dia merasa kasihan dan merasa perlu menolong orang yang susah dan berkekurangan. Jadi saudara-saudara, waktu berlalu begitu cepat setelah selesai mereka bertemu, ya, dan bahkan ternyata di akhir pertemuan mereka itu, waktu di rumah makan, mereka memberi ibu Anna Belding-Mitz ini memberi beberapa sen uang untuk dia boleh belanjakan sehari-hari dalam hidupnya. Kemudian setelah itu saudara-saudara, waktu berlalu begitu berapa tahun berlalu, suatu saat terjadi ketika Sam Gallo yang menyamar pengemis padahal dia seorang pengusaha besar meninggal dunia. Dan pada saat sebelum dia meninggal dunia, dia memanggil pengacaranya bersama dengan notaris. Kemudian setelah itu dia membuat suatu surat wasiat yang saat itu dia masih ingat bahwa sempat waktu makan bersama mereka saling bercakap-cakap dan bertanya nama nyonya itu namanya apa. Dia ingat Anna Belding-Mitz. Jadi waktu itu dia menyuruh kepada notaris dan pengacaranya untuk menuliskan bahwa semua warisan itu diwariskan kepada ibu Anna Belding-Mitz, saudara-saudara. Jadi pada saat itu, maka ketika Sam Gallo ini meninggal, maka kelanjutannya mereka mencari ibu Anna Belding-Mitz, dan ketika mereka berkunjung kepada ibu Anna Belding-Mitz, ibu Anna ini sangat kaget luar biasa. Ternyata ada surat wasiat bahwa semua kekayaan dari seorang pengusaha besar di kota Chicago itu yang bernama Sam Gallo diwariskan kepadanya. Padahal sebenarnya bagi dia, saya bukan keluarganya dari Pak Sam Gallo. Tetapi ketika mereka menceritakan bahwa pada saat 10 tahun yang lalu, waktu itu ibu Anna Belding-Mitz ini waktu itu memberi makan kepada seorang pengemis yang bernama Sam Gallo, dan sekaligus pada akhir pertemuan memberikan uang. Padahal sebenarnya anak ibu Belding-Mitz ini adalah orang yang biasa-biasa saja, ya, tidak kaya tapi juga tidak miskin, orang yang biasa yang hidup pas-pasan setiap hari. Tapi ibu Anna Belding-Mitz ini sangat kaget menerima harta warisan yang begitu besar sekali, saham-saham yang begitu besar sekali, uang tunai yang begitu besar sekali. Tapi ya begitulah saudara-saudara, kejadian dunia. Kadangkala orang hidup di bawah, kadangkala orang hidup di atas. Tapi setidak-tidaknya kita harus belajar bagaimana apapun kehidupan kita, ketika kita melihat ada orang yang perlu membutuhkan pertolongan, mari kita memberikan uluran tangan, membantu dia tanpa kita berpikir bahwa dia akan membalas akan kebaikan kita. Tetapi ketika kita memberi dengan tulus hati, suatu saat nanti Tuhan akan membalas segala kebaikan isi hati dan kemurahan hati kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam firman ini telah mengajar kepada kita di dalam 2 Timotius pasal 6 ayat 18, di mana firman Tuhan memperingatkan agar kita selalu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, untuk melakukan kebaikan kepada orang. Dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Suka memberi dan membagi. Saya percaya bahwa di masa-masa COVID-19 ini saya mengajar kepada kita yang
kelihatan hidup makan enak, karena di mana-mana saya sendiri melihat bahwa ada orang memposting makanan-makanan kiri kanan karena berada di rumah mereka mendemonstrasikan bagaimana makan makanan yang enak untuk dimakan. Tetapi lebih bagus kalau seandainya kita tidak makan sendiri dan kita bagi. Mungkin kita sementara enak-enak makan di rumah karena kita tinggal di rumah, tetapi ternyata ada di orang lain sementara berteriak meneteskan air mata yang tidak punya makanan. Kesian sekali. Itulah sebab mari kita minta roh Allah untuk bekerja, kita bergaul dengan Allah supaya Allah memberikan hati kita kemurahan hati, supaya kita dapat membagi sesuatu dan memberi kepada orang. Karena saya percaya bahwa dengan kekuatan kita tak mampu, tapi kalau Roh Kudus, Roh Allah bekerja bagi kita dan mata kita melihat kekurangan orang lain, isi hati kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, saya percaya itu dapat dilakukan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini sudah menerima firman Allah, dan selamat pagi Tuhan. Shalom.